Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taritza Ariastianingrum dari Prodi D3 Keperawatan Semarang kelas Kendal. Di sini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana cara memandikan bayi yang baru lahir. Simak terus videonya ya. Pertama-tama kita siapkan bedak, sampo, sabun mandi, minyak telon, kasa steril, kapas basah dengan air matang, kemudian yang terakhir ada kom. Bak mandi dengan air hangat, waslap, 1 set pakaian bayi, ada pakaian tidur, popok, bedong, dan juga handuk. Pertama-tama, kita ambil 2 kapas basah dengan air matang untuk membersihkan area mata. Caranya, dengan membersihkan dari arah dalam keluar, seperti ini, bagian bawahnya juga. Kemudian balik kapas yang bersih, bersihkan kembali seperti tadi. Jika sudah, kemudian buang pada kom. Ambil lagi kapas yang bersih untuk membersihkan area telinga dengan arah dari dalam keluar seperti ini. Kemudian buang pada kom. Ambil lagi untuk membersihkan area hidung, pilin-pilin sampai kecil. Bersihkan hidung secara pelan-pelan, jangan sampai air mengalir ke dalam hidung. Jika sudah, buang. Lalu ambil lagi kapas, lalu kita selipkan pada telunjuk jari untuk membersihkan area mulut dan juga bibir dari kotoran dan juga lemak. Jangan lupa membersihkan juga area dalam seperti lidah. Jika sudah, buang pada kom. Cara memandikan bayi yang pertama-tama adalah kita ambil waslap, lalu masukkan ke dalam air hangat, kemudian peras, jangan sampai menetes. Lalu usapkan waslap pada daerah muka, perlahan-lahan, untuk membersihkan dari kotoran dan juga lemak yang tersisa. Kemudian bersihkan daerah kepala dengan pelan-pelan. Kemudian ambil sampo untuk menyampo daerah kepala bayi. Tuangkan sampo secukupnya saja. Campurkan dengan sedikit air lalu gosokkan sampai keluar busa. Pijat perlahan pada daerah kepala bayi yang bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan juga membersihkan dari sisa-sisa lemak dan juga kotoran. Kemudian kita akan bilas kepala bayi. Caranya, angkat kepala bayi, kemudian tutup telinga bayi menggunakan jari kita, kemudian angkat, lalu kita dekap di daerah samping, lalu bilas kepala bayi sampai bersih dan juga perlahan-lahan. Letakkan bayi di atas handuk, kemudian keringkan kepala bayi secara perlahan sampai benar-benar kering. Kemudian buka bedong bayi atau kita telanjangi bayi untuk membasahi badannya. Angkat sedikit kepala bayi, kemudian ambil bedong yang sudah kotor, kemudian kita sisihkan.
Kemudian ambil waslap, lalu kita basahi pada air hangat. Bagian yang pertama kali kita bersihkan adalah tangan bayi, karena bayi sering mengulum tangannya sehingga kita perlu bersihkan terlebih dahulu. Setelah tangan dan lengan, kita bersihkan badan bayi secara perlahan dan juga kaki bayi. Setelah kakinya, kemudian kemaluan, lalu yang terakhir adalah punggung bayi. Setelah bayi dibasahi dengan menggunakan waslap, kini kita akan menyabuni bayi menggunakan tangan sambil memberikan masase lembut pada tubuh bayi. Pertama-tama, kita akan menyabuni pada bagian tubuh bayi secara perlahan sambil kita masase seperti ini. Lalu kemudian paha dan kaki. Lalu punggung. Dan yang terakhir adalah tangan. Angkat bayi dengan posisi seperti ini. Leher bayi berada di lengan kita, dan tangan yang satunya berada di kemaluan bayi seperti ini. Bilas badan bayi dari sabun menggunakan air hangat seperti ini. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih secara perlahan-lahan. Kita bersihkan badannya, tangannya, dan juga kakinya seperti ini. Lalu kita balik bayi untuk membersihkan daerah punggungnya seperti ini ya, membaliknya secara perlahan-lahan. Kemudian bersihkan punggung bayi. Jika sudah, angkat bayi dengan posisi seperti tadi. Letakkan bayi di atas handuk yang sudah disediakan. Lalu, keringkan badan bayi sampai benar-benar kering dengan cara ditepuk-tepuk secara perlahan saja, tidak boleh digeser. Keringkan badan bayi, tangan, dan juga kaki sampai benar-benar kering. Setelah itu, bungkus badan bayi dan sisakan pada daerah tali pusar saja, karena setelah ini kita akan membersihkan tali pusat menggunakan kapas dengan air matang saja. Caranya, ambil kapas, lalu bersihkan tali pusat dari ujung sampai dengan pangkal secara perlahan dan sampai benar-benar bersih. Kemudian kita amati juga apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian kita gulung tali pusat, lalu ambil kasa steril, lipat
berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian letakkan ujung lipatan pada bagian pangkal tali pusat seperti ini. Ambil bagian ujungnya lalu tutup ke atas dan kita tali, tidak usah terlalu kencang. Lalu setelah itu kita akan berikan minyak telon yang bertujuan untuk menghangatkan badan bayi sambil berikan masase lembut pada badan bayi seperti ini. Berikan juga pada daerah punggung bayi. Setelah selesai, selanjutnya kita akan memberikan bedak. Caranya ambil bedak, kemudian tuang di tangan secukupnya. Jangan langsung berikan bedak pada tubuh bayi karena bedak dapat berterbangan dan juga terhirup oleh bayi. Caranya gosok, kemudian letakkan pada tubuh bayi dan berikan sedikit masase seperti ini. Jangan lupa berikan pada punggung bayi juga. Tujuannya untuk melembutkan badan bayi dan memberikan aroma wangi. Letakkan bayi di atas pakaian yang sudah disiapkan tadi. Yang pertama kita pasangkan popok, kemudian kita tali. Bayi tidak perlu menggunakan gurita karena gurita dapat menekan bagian abdomen bayi. Kita tali seperti ini. Tidak perlu terlalu kencang menalinya. Lalu pasangkan baju bayi mulai dari lengan yang satu, lalu rapikan. Kemudian lengan yang satunya lagi. Kemudian rapikan. Setelah itu kita pasangkan bedong. Bedong bertujuan untuk menghangatkan badan bayi. Bayi tidak perlu menggunakan sarung tangan ataupun kaos kaki agar jari-jari bayi bisa bereksplorasi. Pasang bedong dengan rapi. Lalu ujungnya kita tarik ke samping, kemudian putar ke belakang. Yang terakhir kita tali. Baik, sudah selesai. Bayi sudah segar dan wangi.